Tahukah Anda, ada suatu doa yang selalu dibaca Rasulullah pada pagi dan sore. Doa Rasulullah tersebut memohon keselamatan di dunia dan akhirat. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Lafal doa Rasulullah itu yakni Allahumma inni as'alukal akibatu fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin dawati. Ya Allah, aku memohon keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang lain, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Imam Nawawi, Al-Adhkar, Al-Abliyah, halaman 74. Ada satu kata yang menarik untuk kita ketahui dalam doa Rasulullah tersebut, yakni al-afiyah. Kata ini cukup familiar di tengah masyarakat, di samping bersanding dengan kata afwa wal afiyah. Kata itu juga biasa menjadi sambungan dari kata sihah wal afiyah. Dalam bahasa Indonesia, sihah wal afiyah diserap menjadi sehat wal afiat, yang berarti sehat dan kuat, benar-benar sehat. Kata afiyah dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata afa yang berarti al-baro minal asqami wal balaya, bebas dari penyakit dan musibah. Lebih jauh, Imam Nawawi Al-Jawi dalam Nasoihul Ibad menjelaskan macam-macam afiyah yang terbagi dalam dua kelompok besar, afiyah di dunia dan afiyah di akhirat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-akibatu ala asyrati awjudin khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah fa amallati fid dunya al-ilmu wal ibadatu wa rizqu minal halali wa syabru ala sidah wa syukru ala ni'mati wa ammallati fil akhirati fa innahu ya'tihi malakul mauti birrahmati waludfi la yuraw wa munkaru wa nakiru fil qabri yakunu aminan fil fazail akbar tumkha sayi'atuhu wa tuqbalu hasanatuhu yamuru ala sirati kalbarqil lami'i liyadkhulal jannata fis salamah. Rasulullah SAW bersabda, al-afiyah mengandung 10 kebaikan, 5 kebaikan di dunia dan 5 yang lain di akhirat. 5 kebaikan di dunia adalah 1 ilmu, 2 ibadah, 3 rezeki halal, 4 sabar atas penderitaan, dan 5 syukur. Sedangkan 5 kebaikan di akhirat adalah 1 kedatangan malaikat maut dengan kasih sayang dan kelembutan, 2 tidak dikagetkan dengan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur, 3 aman dari segala ketakutan, 4 dihilangkan kejelekan dan diterima kebaikannya, 5 melewati syirat atau jembatan sebagaimana kilat untuk masuk surga dengan selamat. Yang pertama, ilmu. Setiap manusia membutuhkan ilmu. Bahkan dalam hadis disebutkan, barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, maka dengan ilmu. Siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia akhirat juga dengan ilmu. Yang kedua, ibadah. Ibadah merupakan bentuk pengabdian makhluk terhadap Sang Khalik. Namun yang mesti diingat, seorang hamba tidak akan dapat khusyuk dan istiqomah beribadah kecuali atas pertolongan Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Oleh karenanya, manusia harus selalu berdoa untuk mendapatkan karunia khusyuk dan istiqomah itu, sehingga menjadi hamba yang diridhai Allah, selamat dunia dan akhirat. Yang ketiga, rezeki halal. Kata orang, hidup di zaman sekarang, cari yang haram saja susah, apalagi yang halal.
Tentu tidak demikian bagi orang-orang yang berpegang pada iman dan takwa. Hidup ini hanyalah sementara. Semua akan kembali kepada Allah Sang Pencipta. Seberapapun banyak kekayaan yang dimiliki, semua akan dihisab berdasarkan cara memperoleh dan penggunaannya. Maka orang-orang beriman selalu mohon agar diberikan harta yang halal, bermanfaat, dan diridhoi Allah. Yang keempat, sabar. Dan yang kelima, syukur. Sabar dan syukur menjadi kunci kebahagiaan manusia. Kesabaran akan berbuah keridhaan atas segala takdir Allah, baik yang disenangi ataupun tidak. Suasana hati menjadi tenang, khusyuk, dan syarat rasa terima kasih kepada Allah. Namun demikian, menjadi pribadi yang sabar dan syukur bukanlah hal yang mudah. Untuk menjadi penyabar dan ahli syukur dibutuhkan perjuangan. Yang utama adalah pertolongan Allah. 5 anugerah kebaikan di akhirat juga sama pentingnya. Kedatangan malaikat maut dengan lembut, tidak dikagetkan dengan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur, aman dari segala ketakutan, dihilangkan kejelekan dan diterima kebaikannya, dan melewati syirat sebagaimana kilat hingga masuk surga dengan selamat. Ketika mendengar berita kematian, yang terlintas di setiap pikiran manusia adalah sosok malaikat maut yang juga akan menghampiri dirinya suatu saat. Belum lagi mendengar cerita 2 malaikat mungkar dan nakir yang akan menanyai di alam kubur. Baik dan buruk ketika di dunia, semua akan diperlihatkan tanpa ada yang terlupakan. Amal di dunia akan menjadi teman, baik maupun buruk. Setelah dibangkitkan dari alam kubur, masih harus melewati mizan dan sirat, hingga pada akhirnya Sang Maha Hakim Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan tempat mana yang pantas, surga atau neraka. Wa huwa a'lam bishawab.